Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Akila dengan NIM 200407500029 dari Universitas Negeri Makassar, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang kesehatan lingkungan guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah PKPD 2. Dan saya harap kalian dapat menikmati video kali ini. Apa sih kesehatan lingkungan itu? Pasti kalian sudah tidak asing mendengar kata ini. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih materi kesehatan lingkungan itu, apa-apa saja yang ada di dalam kesehatan lingkungan itu. Oleh karena itu, perhatikan dengan baik penjelasan saya. Bagian pertama yaitu pengertian kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan bagian integral ilmu kesehatan masyarakat yang khusus menangani dan mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan dalam keseimbangan ekologis. Ekologis dimaksud di sini yaitu hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat lingkungan yang sehat. Ada 3, yaitu yang pertama, keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat dari kejernihan air tersebut. Dan yang kedua, yaitu keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan, contohnya oksigen, dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh, contohnya yaitu zat karbon dioksida. Dan yang ketiga yaitu keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Bagian selanjutnya yaitu tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu mengurangi pemanasan global dengan menanam tumbuhan sebanyak-banyaknya pada lahan yang kosong. Hal ini juga akan sangat berguna bagi manusia karena tumbuhan akan menghasilkan oksigen yang tentunya digunakan manusia untuk bernapas. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan lingkungan dengan senantiasa membuang sampah. Karena kita ketahui sampah merupakan musuh yang paling utama dalam kebersihan. Dan adapun cara-cara yang dapat dilakukan dalam penanganan sampah, yaitu yang pertama dalam hal membersihkan sampah organik. Perlu kita ketahui, sampah organik merupakan sampah yang dapat terurai di dalam tanah. Sampah organik akan termakan oleh zat-zat yang ada di dalam tanah. Oleh karena itu, sampah organik dapat dibersihkan dengan mengubur dalam sampah tersebut. Adapun contoh-contoh dari sampah-sampah organik yaitu yang pertama, daun-daun tumbuhan, yang kedua yaitu ranting-ranting tumbuhan, dan yang ketiga yaitu akar-akar tumbuhan. Yang kedua yaitu penanganan dalam membersihkan sampah non-organik. Terlebih dahulu kita perlu ketahui bahwa sampah non-organik adalah sampah yang tidak dapat hancur atau dengan kata lain tidak dapat dimakan oleh zat-zat pengurai dengan sendirinya. Oleh karena itu, sampah non-organik dapat dibersihkan dengan membakar sampah tersebut lalu menguburnya. Adapun contoh-contoh sampah organik yaitu yang pertama botol plastik, yang kedua bungkus makanan ringan, yang ketiga kaleng, yang keempat keramik, dan masih banyak contoh-contoh sampah non-organik. Selanjutnya yaitu cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan. Dengan cara yang pertama, tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang ketiga, mengolah tanah sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir yaitu menanam tumbuhan pada lahan-lahan kosong.
Selanjutnya yaitu tujuan kesehatan lingkungan. Ada 2 tujuan kesehatan lingkungan yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, melakukan korelasi memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua yaitu pencegahan dengan cara mengefisienkan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia serta untuk mencegah dari berbagai macam penyakit. Selanjutnya yaitu sasaran kesehatan lingkungan. Menurut pasal 22 ayat 2 Undang-Undang 23 1992, sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut. Sasaran yang pertama yaitu tempat umum, seperti hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha yang sejenis. Sasaran yang kedua yaitu lingkungan pemukiman, seperti rumah tinggal, asrama, dan yang sejenis. Sasaran yang ketiga yaitu lingkungan kerja, seperti perkantoran, kawasan industri, atau yang sejenisnya. Sasaran yang keempat yaitu angkutan umum, seperti kendaraan darat, laut, dan udara yang digunakan untuk umum. Sasaran yang kelima yaitu lingkungan lainnya, misalnya yang bersifat khusus seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat dan bencana perpindahan penduduk secara besaran, dan lain-lain, dan masih banyak contoh dari lingkungan lainnya. Mungkin sampai di sini pemaparan materi saya mengenai kesehatan lingkungan, dan mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kekurangan, karena kekurangan itu datangnya dari pribadi diri saya sendiri, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Minallahi musta'an walaitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.